Sadar tidak sadar, Pak Ganjar Pranowo ini sedang membongkar bobrok dari calon wakil presidennya sendiri. Tapi nggak apa-apa, menurut saya inilah kejujuran. Saya minta tolong kalau ini betul-betul merupakan statementnya Pak Mahfud MD, narasi pernyataannya Pak Mahfud MD, saya minta tolong untuk ini diklarifikasi agar tidak menjadi penyesatan bagi masyarakat. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasanya saya mohon buat yang belum subscribe, mohon subscribe terlebih dahulu sebagai penyemangat agar saya Kristianto Oni terus bersemangat membuat video-video baru dalam rangka menginspirasi, mengedukasi, dan mencerahkan masyarakat. Kali ini ada sebuah flyer yang beredar ya tentang Pak Mahfud MD. Saya nggak tahu apakah ini betul-betul statement dari Pak Mahfud MD atau tidak, karena saya tidak menemukan ada satu link berita pun yang menggunakan gambar ini sebagai sampulnya. Intinya dalam tulisan flyer ini berbunyi, saya siap teken kontrak dengan rakyat seluruh Indonesia untuk memvonis hukuman mati koruptor dan memiskinkan keluarganya tanpa ada lagi peradilan karena saya sudah muak dengan korupsi di Indonesia. Mahfud MD. Nah, saya coba mencari sumber-sumber berita ya, tetapi saya tidak menemukan ada berita yang menjadikan flyer ini sebagai sampulnya. Tetapi saya coba melihat dari Detikcom, berita di Detikcom ini sepertinya selaras dengan bunyi narasi di flyer tersebut ya. Prioritas Mahfud MD jika menang Pilpres, berantas korupsi, benahi penegakan hukum. Saya baca sedikit ya, sedikit saja. Ini tanggal berapa ya? Tertanggal kami 11 Januari 2024 ya, masih baru juga kan ya kan ya. Jakarta, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dan benahi penegakan hukum jika menang Pilpres 2024. Mahfud menilai korupsi sudah mengakar dan menggurita di tanah air. Pertama, korupsi dan penegakan hukum. Karena korupsi ini mengakar, ya menggurita di mana-mana. Kemudian penegakan hukum itu ada mafia hukum yang melibatkan aparat-aparat, oknum aparat paling tidak, tapi selama ini tidak disentuh dengan baik, kata Mahfud MD di Surabaya, Rabu tanggal 10 Januari 2024. Mahfud menjawab pertanyaan hal apa yang akan ditabrak jika nanti menang dan menjadi cawapres. Mahfud mengatakan persoalan lain akan lebih mudah diatasi jika korupsi dan penegakan hukum dibenahi. Menurutnya penegakan hukum harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, cukup dulu sampai di situ. Saya bacanya di Detik News. Prioritas, judulnya prioritas Mahfud jika menang Pilpres, berantas korupsi, benah penegakan hukum. Nah, saya kembali melirik tentang flyer ini ya. Saya siap teken kontrak dengan rakyat seluruh Indonesia untuk memvonis hukuman mati koruptor dan memiskinkan keluarganya tanpa ada lagi peradilan karena saya sudah muak dengan korupsi di Indonesia. Nah, saya berharap Pak Mahfud mengklarifikasi ini. Oke? Saya berharap Pak Mahfud mengklarifikasi ini karena sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat. Dan saya pikir ini bisa menjadi penyesatan ya, bisa menjadi penyesatan bagi masyarakat. Dari sisi mana penyesatannya? Begini, kecuali pernyataan ini dibuat berdua ya oleh capres dan cawapresnya.
tidak bisa pernyataan seperti ini dibuat oleh seorang calon wakil presiden. Kalau dibuat berdua oleh capres dan cawapresnya, itu masuk akal. Kenapa? Karena yang punya visi adalah presiden. Oke? Yang punya visi adalah presiden dan wakil presiden hanyalah pembantunya. Nah, saya mendengar sedikit uraian dari Pak Fahri Hamzah dalam sistem ketatanegaraan kita bahwa wakil presiden itu pengaruhnya nggak besar-besar amat. Bahkan Menteri Keuangan itu powernya lebih besar dari wakil presiden. Nah, kalau seorang Menteri Keuangan masih lebih besar kuasanya, powernya ketimbang wakil presiden, bagaimana mungkin seorang wakil presiden menyatakan siap teken kontrak dengan rakyat seluruh Indonesia? Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa kuasa atau powernya wakil presiden itu terbatas. Maka tidaklah mungkin seorang wakil presiden menyatakan siap teken kontrak dengan seluruh rakyat Indonesia. Dia bukan presiden, ya. Dia ini adalah calon wakil presiden. Kecuali dia membuat statement ini bareng-bareng dengan calon presidennya, itu menjadi semacam tekad berdua, tekad calon presiden dan calon wakil presidennya masuk akal. Tetapi seorang calon wakil presiden tidak bisa menyatakan siap teken kontrak dengan rakyat. Program-program pemerintah yang akan dijalankan adalah visi dari sang presiden. Kalaupun ada ide dan gagasan-gagasan dari wakil presiden, maka wakil presiden itu akan mengusulkan kepada presiden. Ya, kalau direstui, maka ide atau gagasan itu akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak direstui oleh presiden, sehebat apapun ide dan gagasan dari wakil presiden tidak akan bisa berjalan. Karena yang punya visi, yang memegang peran atas kepemimpinan negara, yang menjadi penentu suatu kebijakan adalah sang presiden. Bukan dua-duanya. Bukan presiden dan wakil presiden dua-duanya merupakan penentu kebijakan pemerintah. Tidak begitu. Ya. Jadi saya minta tolong, kalau ini betul-betul merupakan statementnya Pak Mahfud MD, narasi pernyataannya Pak Mahfud MD, saya minta tolong untuk ini diklarifikasi agar tidak menjadi penyesatan bagi masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, kalau benar seorang Mahfud MD ini punya niat dan tekad yang begitu kuat terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, saya pikir semestinya hal itu sudah dibuktikan oleh Pak Mahfud MD semasa menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Tetapi menurut saya, Pak Mahfud MD semasa menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, katakanlah gagal, ya, gagal. Justru karena gagal itulah calon presidennya Pak Mahfud MD sendiri mengkritisi soal kondisi praktek penegakan hukum. Ya enggak sih? Pak Ganjar Pranowo bahkan memberikan nilai angka 5 terhadap praktek penegakan hukum di negara kita di era belakangan ini. Nah, saya pikir sadar tidak sadar bahwa Pak Ganjar Pranowo ini sedang membongkar bobrok dari calon wakil presidennya sendiri. Tapi nggak apa-apa, menurut saya inilah kejujuran. Inilah suatu kejujuran yang murni yang telah ditunjukkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah, kenapa sehingga kondisi praktek penegakan hukum di negara kita menurut penilaian Pak Ganjar Pranowo itu mendapat nilai 5? Karena menurut saya, jawabannya menurut saya adalah Menko Polhukam tidak bekerja dengan benar. Saya pikir tidak ada kesimpulan lain yang lebih tepat dari itu. Kalau kita mau menjawab kenapa sehingga
praktek penegakan hukum di negara kita belakangan ini mendapat angka 5. Dan angka nilai 5 yang ini bukan diberikan oleh pihak lain, bukan oleh siapa-siapa, oleh calon presidennya Pak Mahfud MD sendiri. Ya kan? Jadi, saya pertegas lagi bahwa nilai angka 5 terhadap praktek penegakan hukum di negara kita di era belakangan ini menunjukkan bahwa kinerja Kemenko Polhukam di bawah kepemimpinan Pak Mahfud MD berantakan. Tidak berhasil, gagal. Begitu ekstrimnya. Ya enggak sih? Kalau saya katakan bahwa kinerja Kemenko Polhukam di bawah kepemimpinan Pak Mahfud MD ini berantakan, cukup berdasar. Kenapa? Memang kenyataannya seperti itu. Terlalu banyak rakyat Indonesia yang mengeluhkan tentang penegakan hukum di era belakangan ini, ya kan? Nah, terkadang kita terlalu ekstrim menyoroti presiden, termasuk saya salah satunya, gitu ya, tanpa mau memahami bahwa presiden punya pembantu-pembantu di bidang masing-masing. Nah, terkait penegakan hukum, ini adalah bidangnya Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Ada banyak sekali rakyat dari berbagai penjuru tanah air ini berteriak tentang penegakan hukum. Tetapi ya begitulah namanya rakyat, bisanya berteriak, terjawab dan tidaknya keluhan rakyat. Intinya kita sudah berteriak, kita sudah meluapkan unek-unek di hati kita terkait ketidakadilan yang kita temukan dalam upaya memburu keadilan, ya kan? Nah, ini merupakan kondisi yang menunjukkan kegagalan Kemenko Polhukam di bawah kepemimpinan Pak Mahfud MD. Ya kan? Nah, bagaimana kemudian Pak Mahfud MD ini membuat statement, pernyataan, saya siap teken kontrak dengan rakyat seluruh Indonesia untuk memvonis hukuman mati koruptor dan memiskinkan keluarganya tanpa ada lagi peradilan karena saya sudah muak dengan korupsi di Indonesia. Soal pemberantasan korupsi. Halo Pak Mahfud MD, apa kabar? Temuan dugaan tindak pidana pencucian uang 349 triliun sudah sampai mana, Pak? Bagaimana mungkin seorang Mahfud MD yang begitu garang menghadapi, mengusik dan mengulik soal temuan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun, kemudian ketika dipinang menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo lantas melempem, kemudian berjanji kepada masyarakat, katanya siap teken kontrak dengan masyarakat untuk memberantas korupsi. Nyambung nggak sih? Kalau menurut saya pribadi nggak nyambung. Kecuali Pak Mahfud MD ini sudah membuktikan taringnya dengan membongkar semua terkait temuan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun. Saya pikir baru rakyat punya dasar untuk percaya kepada Pak Mahfud MD ketika menjanjikan pemberantasan korupsi jika terpilih menjadi wakil presiden nanti. Tetapi karena Pak Mahfud MD melempem ketika dipinang sebagai calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian isu tentang temuan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di lingkup tupoksi Kemenkeu sektor perpajakan itu menjadi tenggelam, senyap, maka saya pikir rakyat tidak punya dasar, rakyat tidak punya pegangan untuk percaya omongan Mahfud MD ini. Artinya omongan Mahfud MD ini omong kosong. Ini adalah tipuan, ini adalah bualan, dan ini adalah sebuah penyesatan, dan rakyat tidak perlu percaya. Iya kan? Oke. Kemarin saya dengar diskusi kakak Siwago yang channel YouTube-nya Siwago Channel. Jadi ada dialog di
acara apa itu ya, entah itu live TikTok atau Zoom meeting, saya juga kurang jelas itu. Ada saya lihat videonya, ada seorang saudara dari NTT ya, tepatnya di Soe, dan dia mengaku, saya ini asli dari Besipae, kita pernah tergusur dan saya mengerti bagaimana upaya kami untuk mencari keadilan tapi tidak menemukannya. Jadi kita butuh orang seperti Pak Ganjar. Saya pikir ini satu logika yang terlalu dipaksakan ya, terlalu dipaksakan, maksa banget. Justru kalau ada warga yang tergusur di era ini ya, dan kemudian sudah berteriak-teriak memburu keadilan tetapi tidak menemukan keadilan itu juga merupakan bukti dari ketidakberhasilannya Pak Mahfud MD. Lucu sekali gitu. Kalau saya tinggal di pemukiman yang tergusur di era ini dan kemudian saya sudah teriak-teriak mencari keadilan tetapi tidak menemukan keadilan itu, maka saya akan sangat antipati dengan Pak Mahfud MD. Kenapa? Karena tergusurnya saya dari tempat, dari kampung halaman saya, itu juga merupakan bentuk dari kegagalan Menko Polhukam. Bukan di Besipai saja ya, di Desa Wadas, Jawa Tengah. Di sana juga ada warga yang berteriak-teriak mencari keadilan. Saya nggak tahu kondisi terkininya seperti apa. Apakah seluruh warga Desa Wadas itu sudah merasa puas, sudah mendapatkan keadilan seperti yang mereka harapkan, ataukah belum? Kalau ada yang belum, saya pikir itu juga merupakan bentuk kegagalan dari Menko Polhukam. Rempang Galang Batam, apakah seluruh warga di sana sudah menemukan keadilan yang mereka cari ataukah belum? Kalau ada yang belum mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan, itu juga merupakan bentuk dari kegagalan Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Kemudian di Kalimantan Tengah, ladang warga diseroboti oleh pihak perusahaan, ya kan? Di sana juga sempat rakyat melakukan perlawanan dengan tindakan anarkis. Karena merasa bahwa keadilan yang mereka harapkan, keadilan yang mereka cari tidak mereka dapatkan, akhirnya mereka terpaksa melakukan perlawanan dengan tindakan anarkis. Apakah saat ini mereka sudah mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan atau belum? Kalau ada di antara mereka yang belum mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan, itu juga merupakan bentuk dari kegagalan Pak Mahfud MD. Papua, Aceh, Sumatera, ada juga penyerobotan lahan, penggusuran warga, penggusuran pemukiman, penggusuran tanah adat. Bermacam-macam tipenya, bermacam-macam motif ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Apakah semuanya sudah mendapatkan keadilan seperti yang mereka harapkan? Kalau ada yang hingga hari ini masih menjerit-jerit karena belum mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan, itu pun merupakan bentuk dari kegagalan Kemenko Polhukam di bawah kepemimpinan Pak Mahfud MD. Nah, bagaimana seorang Menko Polhukam yang gagal dalam memimpin Kemenko Polhukam, yang gagal mengkoordinir persoalan politik, hukum, dan keamanan di negara kita selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ini kemudian berjanji kepada rakyat bahwa kalau dia dan pasangannya, kalau dia dan capresnya itu terpilih, maka dia akan memprioritaskan tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ini adalah sebuah tipuan dan bualan belaka. Ini adalah pembodohan, bahkan penyesatan publik. Jadi saya pikir sangatlah tidak tepat, sangatlah tidak relevan kalau pasangan ini, ya, pasangan Ganjar Mahfud ini menjual isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi kepada masyarakat. Sangatlah tidak masuk akal, sangatlah tidak relevan dengan realita kalau pasangan Ganjar Mahfud ini kemudian menjanjikan kondisi penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi yang lebih baik apabila terpilih
menjadi capres dan cawapres. Sangat tidak masuk akal. Itu adalah tipuan dan bualan belaka. Itu adalah pembodohan publik. Bahkan itu adalah penyesatan. Dan sedikit kritik untuk Pak Ganjar Pranowo sebagai penutup dari video saya ini. Pak Ganjar Pranowo ini selalu menanggapi hal-hal receh yang terjadi di masyarakat. Awalnya soal pendukungnya yang geber-geber motor di Boyolali kemudian dihajar oleh aparat TNI itu, ya, menekan begitu seperti memerintahkan Panglima TNI. Padahal kalau dipikir semestinya itu menjadi momen di mana dia mendapatkan simpati rakyat, malah dia membuat rakyat jadi antipati, gitu ya. Kemudian kemarin ada orang yang memegang spanduk "Selamat datang Bapak Presiden, rakyat sudah pintar, kami tidak akan mendukung yang Pak Presiden dukung segala macam" atau bagaimana itu di Gunung Kidul atau gunung apa itu ya. Kemudian saya salut dengan Bapak polisi itu ya, luar biasa sekali. Saya tidak bela Jokowi, dia Presiden Republik Indonesia. Wow, luar biasa sekali Bapak polisi itu. Saya tidak bela Jokowi, tapi dia adalah Presiden Republik Indonesia, harus kita hormati. Kemudian ada ketua DPRD di sana, ya, menghadang polisi, bantah-bantahan dengan Pak polisi tersebut. Dan terakhir mereka teriak "Merdeka, merdeka". Di situ ada ketua DPRD, maka saya coba menganalisa bahwa itu adalah sebuah settingan, ya. Buat spanduk kemudian mengucapkan "Selamat datang Bapak Presiden, rakyat sudah cerdas, tidak akan mengikuti sikap politik Bapak Presiden" segala macam. Itu settingan gitu ya. Bagaimana memancing emosi aparat, dan kemudian kalau aparat bertindak untuk menertibkan sikap dan kelakuan rakyat yang tak beradab itu, maka itu akan dijadikan isu untuk menjustis pemerintah dan aparat, bahwa pemerintah sudah otoriter dan aparat sudah represif terhadap rakyat. Kan arahnya ke situ ya kan. Nah, ada beberapa hal lagi, ya, sindiran-sindiran Pak Ganjar terhadap pemerintah, terhadap Pak Jokowi. Kalau saya pendukung Pak Ganjar, pasti saya marah loh. Bisa nggak sih Bapak fokus berkampanye, menyampaikan kepada rakyat, ini loh ide-ide dan gagasan-gagasan Bapak. Bahwasanya Bapak punya ide dan gagasan-gagasan yang baik, Bapak punya ide dan gagasan-gagasan yang luar biasa, bagaimana cara dan upaya membawa bangsa ini kepada kemajuan yang lebih baik. Kenapa Bapak selalu menanggapi isu-isu receh, hal-hal receh yang terjadi di rakyat? Saya pikir itu hanyalah suatu sikap mencari sensasi dan tidak berkelas sama sekali. Jadi, kalau boleh sedikit saran dari saya untuk pasangan Ganjar Mahfud ini, fokus jual kepada rakyat, inilah ide-ide dan gagasan-gagasan kami. Tentunya harus realistis dan terukur dan relevan dengan apa saja yang sudah Bapak-bapak lakukan sebelum menjadi capres dan cawapres. Jadi ada dasar bagi rakyat untuk percaya gitu. Jangan Bapak-bapak gagal dalam persoalan penegakan hukum kemudian menjanjikan kondisi penegakan hukum yang lebih baik kepada rakyat. Itu tidak nyambung. Itu tidak realistis. Itu adalah sebuah kebohongan, tipuan dan bualan belaka. Itu adalah pembodohan. Itu adalah penyesatan. Kira-kira begitu maksud saya. Mohon maaf bila bapak-bapak tersinggung. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.